Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Dehaira dengan NIM 25301050056 dari kelas 2C Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nahwu dari mata kuliah Bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Saiful Mubarok Skom IMPD. Saya ditugaskan untuk menjelaskan salah satu materinya, yaitu tentang mansubatil asma. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pentingnya mempelajari mansubatul asma. Yang pertama itu membantu memahami struktur kalimat bahasa Arab. Yang kedua, mempermudah membaca kitab kuning tanpa harokat. Yang ketiga, membantu memahami Al-Quran dan hadis secara benar. Yang keempat, mengetahui fungsi kata dalam suatu kalimat. Yang terakhir, menghindari kesalahan dalam berbicara maupun menulis bahasa Arab. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian mansubatul asma. Apa sih mansubatul asma itu? Yaitu merupakan bentuk jamak dari kata mansubat, kata yang berarti sesuatu yang dibaca nasab, yaitu mansub, yang berarti isim-isim atau kata benda. Sedangkan al-ismu itu artinya isim-isim al-mansubatul minal asma. Dengan demikian yang memiliki kedudukan i'rab nasab dalam suatu kalimat, namun dalam beberapa tanda asli nasab adalah fathah. Keadaan dapat berupa alif, ya atau kasroh sesuai jenis isimnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam al-mansubatul asma, yaitu menurut kitab Al-Jurumiyah memiliki 15 macam-macam mansubat, yaitu yang pertama ada maf'ul bih, yang kedua ada masdar, yang ketiga ada dzaraf zaman, yang keempat ada dzaraf makan, yang kelima ada hal, yang keenam ada tamyiz, yang ketujuh ada musnasna, yang kedelapan ada isimla, yang kesembilan ada munada, yang kesepuluh ada maf'ul min ajli, yang kesebelas ada maf'ul ma'ah, dan yang ke-12 ada isim ina, ke-13 ada khobar saudara kana dan isim saudara ina, yang ke-14 itu ada mengikuti dinasobkannya ada 4, yaitu naat, ataf, taukid, badal. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan dan contoh dari al-mansubatul asma'nya. Yang pertama itu ada maf'ul bih. Apa sih maf'ul bih? Yaitu isim yang dinasobkan yang dikenakan padanya suatu perbuatan. Contohnya itu dorobtu zaidan warakabtu faros. Yang kedua itu ada masdar. Masdar itu isim yang dinasobkan yang datang menempati tempat ketiga dalam tasrif fi'il. Contohnya yaitu dorobtu yadribu dorban. Yang ketiga itu ada dzaraf zaman, yaitu dzaraf zaman itu isim zaman yang dinasobkan dengan takdir maknanya fi, pada. Contoh dzaraf zaman itu al-yaum. Al-yaum itu artinya kan hari, jadi kayak zaman tuh hari apa gitu. Misalnya hari Senin itu termasuk dzaraf zaman atau waktu. Yang selanjutnya itu ada dzaraf makan. Dzaraf makan itu adalah isim makan dinasobkan dengan takdir maknanya fi, pada. Jadi kalau yang dzaraf zaman itu waktunya, kalau dzaraf makan itu tempatnya. Contohnya kayak amama wa khalfa wa qudam, atau enggak wasuma wahuna. Kalau enggak juga watahta, di atas. Jadi tempatnya itu di atas, di hari, misalnya di hari Senin, itu kan termasuknya dzaraf zamannya. Yang selanjutnya itu ada hal. Hal itu adalah isim yang dinasobkan yang menjelaskan tata cara yang sebelumnya samar. Contohnya itu ja'a zaidan rokiban. Yang keenam itu ada tamyiz. Tamyiz ini adalah isim yang dinasobkan yang menjelaskan zat yang sebelumnya samar. Contohnya yaitu
Yasa'ina najah wa zuidun akramu minka ana wa ahmalun minka wajaha. Yang ketujuh itu ada musnasna. Musnasna itu dengan hala, ada, dan hasya. Maka boleh kita menasabkan atau menjerkannya. Contohnya yaitu qomal qaumu khala zaidan wa zaidin wa ada amron wa amrun wa hasya bakron wa bakrin. Yang kedelapan itu ada isimla. Isimla itu bahwa apabila la bertemu langsung dengan isim nakiro, maka la menasabkan isim nakiro dengan tanpa tanwin dan tidak mengulang-ulang la. Contohnya itu la rojulan fidar. Jadi rojulannya itu ditulis setelah alif lam itu. Yang selanjutnya ada munada yang artinya yang dipanggil. Munada itu dibagi menjadi 5, yaitu ada al-mufrad alim, yang kedua itu ada wan nakroh maqsudah yang berarti nakiro yang termaksud. Wan nakiro ghairu maqsudah itu artinya nakiro yang tidak bermaksud. Yang keempat itu wal mudhof yang artinya yang diidofakan. Yang terakhir itu ada wasabi bil mudhof yang artinya yang menyerupai mudhofnya. Adapun mudhof alam dan nakiro maksudah, maka ia dimabdikan atas doma dengan tanpa tanwin. Contohnya itu ada ya zaidun wa ya rojulan. Dan 3 munada sisanya itu tidak lain dinasabkan. Yang ke-10 itu ada maf'ul min ajli, di mana isim yang dinasabkan yang disebut untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya suatu perbuatan. Contohnya itu yaitu qoma zaidun ikhlala li amri wa qasataka bati'a ma'rufika. Yang selanjutnya itu nomor 11, yaitu menjelaskan tentang maf'ul ma'ah, yang dimana isim yang dinasabkan yang disebutkan untuk menjelaskan sesuatu yang bersamanya dilakukan suatu perbuatan. Contohnya itu ja'al umiru wal jaisa wastawa ma'u wal khosbah. Yang selanjutnya nomor 12 itu khobar kana. Khobar kana dan saudara-saudaranya menjadi mansub karena termasuk fi'il nakoso kana zaidun qoimun, yang artinya Zaid telah berdiri. Kata qoima itu adalah khobar kana yang mansub. Yang selanjutnya nomor 13 itu ada isim ina dan saudara-saudaranya menjadi mansub karena dimasukkan huruf ina, yaitu innallah. Contohnya itu innallah ghafurur rahim. Yang selanjutnya ada khobar saudara kana dan isim saudara ina. Yang pertama adalah khobar saudara kana, yaitu kana dan saudara-saudaranya adalah fiil yang termasuk ke jumlah ismiyah, lalu isimnya itu menjadi rofa, khobarnya menjadi nasab. Rumusnya itu kana isim ditambah khobar nasab. Contohnya kalimat asalnya itu at-thalibu mujtahadi, yaitu yang artinya siswa itu rajin. Yang terakhir nomor 15 yang mengikuti dinasabkan itu ada 4, yaitu naat, ataf, taukid, dan badal. Nah, arti dari naat itu yaitu mengikuti yang disifati keadaan rofaknya, nasabnya, khofatnya, ma'rifatnya, dan nakirohnya. Contohnya itu yaitu qoma zaidun aqilu wa ra'aitu zaidan aqil wa marartu bi zaidin aqili. Yang selanjutnya ada atof. Atof itu artinya huruf atof ada 10, yaitu ada al-wawu wal fa'u wa summa wa aw wa am wa amma wa bal walakin wa hatta fi ba'di mawadi, yaitu wawu fa summa aw am imma bal lakin dan hatta itu pada sebagian tempat. Nah, yang ketiga itu ada taukid.
artinya menekankan atau menguatkan. Taukid itu mengikuti yang diperkuat dalam keadaan rofa'nya, nasobnya, khofatnya, dan ma'rifatnya itu. Taukid itu telah tertentu lafaz-lafaznya, yaitu an-nafsu wa ainu wa kulla wa jama'u, dan mengikuti ajma'u, yaitu akta'u wa bata'u wa basa'u. Contohnya itu qoma zaidun nafsuhu wa ra'aitul qauma kulluhum wa marartu bil qaumi ajma'in. Nah, dan yang terakhir itu ada badal, yang artinya apabila dibadalkan isim dengan isim, fiil dengan fiil, maka mengikuti badalnya, yaitu contohnya itu qoma zaidun akhuka wa akaltu rifa salasa wa nafa'ini zaidul ilmuhu wa ra'aitu zaidul farosi pada seluruh i'rabnya. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi, kesimpulan dari materi al-mansubatul asma ini adalah merupakan salah satu pembahasan penting dalam ilmu nahwu yang membahas isim-isim yang mansubatil asma memiliki i'rab nasab. Dalam kitab Al-Jurumiyah ini dijelaskan bahwa mansubatul asma ini terdiri dari berbagai macam seperti maf'ul bi, hal, tamyiz, mustasna, munada, dan lain sebagainya. Pemahaman terhadap materi ini sangat penting karena banyak digunakan dalam Al-Quran, hadis, serta kitab-kitab berbahasa Arab. Dengan memahami mansubat, seseorang dapat membaca dan memahami bahasa Arab dengan lebih baik dan benar. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya tentang materi mansubatil asma. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.